Perjalanan satu malam yang seharusnya biasa berubah menjadi kisah yang tak terlupakan. Dimulai dari sentuhan tanpa rencana. Di tengah dinginnya malam, mereka tak pernah berniat saling memiliki. Tapi tubuh dan waktu punya kehendak sendiri. Pagi masih lembut. Saat aroma teh melati menyeruak dari dapur rumah besar di kawasan perumahan elit. Tante Shirin berdiri di depan meja makan dengan daster putih polos, rambutnya disanggul rapi, kulit wajahnya cerah, bersih, dan terawat. Meski usianya sudah setengah abad, gerak-geriknya pelan, lembut, seolah tiap langkah harus penuh kesadaran. Chandra datang membawa galon baru. Tubuhnya tinggi dan tegap, keringat menempel tipis di keningnya karena perjalanan dari tempat tinggalnya yang tak terlalu jauh. Rambutnya hitam, dipotong pendek, senyumnya selalu sopan saat menyapa. "Pagi tante," ucapnya sambil menurunkan galon. Dengan hati-hati, "Pagi, Ndra, sudah sarapan?" Suara Tante Shirin pelan dan halus, seperti angin pagi. "Belum, tadi buru-buru." Tante Shirin hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan memotong buah di atas meja. Chandra memperhatikannya sekilas. Usianya memang sudah 50, tapi setiap gerak tubuh wanita itu masih menyimpan aura yang sulit dijelaskan. Elegan, tidak genit, tidak keras, tapi memikat dalam diam. Tak lama kemudian, Om Danang keluar dari kamar kerja. Kemeja dinasnya sudah rapi, dengan map-map dokumen di tangan. "Sir, nanti sore kamu jadi berangkat kan?" "Iya, undangannya sudah sejak sebulan lalu," jawab Tante Shirin tenang. "Wah, aku benar-benar gak bisa temenin. Rapat sama komisi baru mulai jam 8 malam. Chandra menoleh. Om Danang kemudian melirik keponakannya. "Ndra, kamu bisa ya temenin tante. Mobilnya pakai yang Avanza aja. Aman buat jalan jauh." Tante Shirin menatap Chandra sebentar, seperti ingin memastikan dia tidak keberatan. Chandra langsung mengangguk. "Siap om, kebetulan aku gak ada kuliah." Dan begitulah, tanpa rencana dan tanpa firasat apapun, perjalanan itu pun ditentukan. Jam 7 pagi, mobil hitam meluncur keluar. Dari gerbang rumah besar itu, Chandra menyetir dengan santai, mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans. Tante Shirin duduk di samping, mengenakan blus panjang biru tua dan celana putih. Rambutnya dibiarkan terurai, berbeda dari biasanya. Awalnya, mereka berbincang ringan tentang kampus Chandra, makanan favorit, sedikit tentang anak-anak Tante Shirin. Tapi lama-lama, obrolan menguap jadi keheningan yang nyaman. Hanya suara musik instrumental dari radio yang menemani. Siang menjelang sore, mereka berhenti makan siang di warung pinggir jalan. Setelah itu perjalanan dilanjutkan makin jauh ke pedalaman, melewati ladang dan bukit-bukit sepi. Menjelang malam, mereka singgah di rest area besar. Chandra mengisi bensin, lalu membeli kopi untuk Tante Shirin yang mulai terlihat lelah. "Kita istirahat di sini dulu ya, jalanan makin gelap," ucap Chandra. Tante Shirin mengangguk. Mereka memarkir mobil di area paling ujung, agak jauh dari kendaraan lain. Bangku belakang direbahkan. Tante Shirin duduk bersandar sambil memijat pelipisnya pelan. Chandra ikut merebahkan tubuh. Mereka diam. Angin malam masuk sedikit dari jendela. Chandra tertidur duluan. Tapi saat ia terbangun, dada Tante Shirin ada tepat di samping wajahnya. Mereka tidur dalam posisi terlalu dekat. Nafasnya terasa di kulit wajahnya. Saat Chandra menggeser sedikit, tangan Tante Shirin tanpa sengaja menyentuh pahanya. Mereka saling membuka mata, hening, tak ada kata, tak ada senyum, tak ada isyarat. Tapi tangan itu tidak menjauh. Jari-jarinya pelan menyusur naik, seperti bergerak sendiri. Chandra menahan napas. Tangannya terangkat dan menyentuh pinggang Tante Shirin. Kulitnya hangat, lalu bibir mereka bertemu. Pelan
gugup, tidak berirama. Satu kecupan kecil menjadi dua, nafas memburu, tubuh bergeser saling mendekat. Ruang kabin menjadi lebih sempit, panas, dan bergema hanya oleh helaan napas yang tertahan. Suara desahan lembut Tante Shiren seperti mimpi. Tak lama, tapi cukup untuk membuat mereka saling terdiam lama setelahnya. Malam itu, mereka kembali tidur dalam diam. Tidak saling menyentuh, tapi juga tidak bisa memejamkan mata. Rumah keluarga, tempat mereka singgah, adalah rumah tua milik orang tua Tante Shiren. Bangunannya bersih, rapi, tapi lengang. Ada 2 kamar tidur dan 1 dapur kecil. Mereka sampai sore hari. Setelah pernikahan hampir selesai, Tante Shiren mengganti pakaian, mengenakan daster merah muda tipis, berjalan pelan di dalam rumah. Chandra membuatkan teh, lalu menaruhnya di meja dapur. Mereka makan malam berdua, makan dalam diam, sesekali saling tatap, tapi cepat berpaling. Menjelang malam, Chandra mengambil air hangat dan membawanya ke kamar Tante Shiren. "Ini Tante," katanya pelan, menaruh baskom di meja kecil. Tante Shiren baru selesai mengganti pakaian. Rambutnya belum dikeringkan. Air menetes di lehernya, menuruni belahan dada. Tatapan mata mereka bertemu. Sunyi, Tante Shiren berdiri dekat. Chandra belum sempat keluar kamar. Tangannya menyentuh tangan Chandra pelan, lalu menariknya perlahan. "Jangan bicara," bisiknya nyaris tak terdengar. Dan malam itu, tubuh mereka kembali bersatu. Tapi berbeda. Ada kesadaran, ada emosi yang lebih dari sekadar desakan fisik, kecupan-kecupan lembut, pelukan lama, erangan tertahan yang penuh beban. Tante Shiren sesekali menggigit bibir, menahan rasa yang meledak. Diam-diam, tangannya mencengkeram bahu Chandra saat tubuhnya mencapai puncaknya dengan bisikan pelan yang membuat malam itu terasa tak nyata. Setelahnya, Tante Shiren berbaring sambil membelakangi Chandra. Pundaknya bergetar pelan. Chandra tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di ujung ranjang, menatap langit-langit, lalu keluar kamar. Keesokan harinya, mereka berangkat pagi-pagi. Cuaca mendung, jalanan sepi, mobil melaju tanpa banyak obrolan. Siang menjelang sore, hujan deras turun, jalanan licin dan kabut menutupi kaca. Chandra menepi, mereka duduk diam, nafas mengembun di kaca. Mobil dingin, Tante Shiren menggenggam tangan Chandra. Jemarinya gemetar. "Sekali ini saja," bisiknya. Chandra menariknya pelan. Mereka saling peluk, bibir bertemu. Dan untuk terakhir kali, tubuh mereka kembali menyatu dalam ruang sempit dan suara hujan deras lebih pelan, lebih lama, lebih dalam. Seperti ingin mengingat semuanya. Dan ketika selesai, mereka hanya duduk diam. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada janji. Setibanya di rumah, mereka menurunkan barang-barang seperti biasa. Om Danang keluar menyambut. "Gimana? Lengkap?" "Lancar, Om," jawab Chandra pelan. Tante Shiren hanya tersenyum kecil, lalu masuk ke dalam rumah tanpa bicara. Sore itu, Chandra pulang tanpa menoleh lagi. Tidak ada pesan, tidak ada percakapan lanjutan. Yang tertinggal hanya rahasia dan kenangan yang akan mereka simpan masing-masing seumur hidup.